guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Mama nonton apa sih Mama tuh? Nonton dulu. Kerana di Malaysia susah mau cari orang yang betul-betul susah. Ada orang susah, tetapi susah untuk cari orang yang betul-betul susah. Tidak ramai. Oh, jujur. di Indonesia lebih banyak maksudnya orang susah. Jujur lebih banyak orang susah. Betul. Nggak, ni saya cerita sebagai reality. Apa adanya ya. Kerana apa Indonesia ramai orang susah? Kerana rakyatnya ramai. Rakyatnya ramai. Yes, rakyatnya kan hampir 300 juta kan, hampir. Iya, hampir 300 juta. 270 kan kurang lebih. Jadi ramai orang susah. Saya rasa dekat sini macam contoh tepi-tepi jalan banyak gerobak-gerobak. Di Malaysia mana ada gerobak-gerobak, bro? Oh iya. Tak ada. Paham. So macam dekat sini banyak rumah-rumah yang orang yang rumah-rumah kecil-kecil buat sendiri apa semua. Di Malaysia memang susah mau cari orang-orang yang sebegitulah. Ada, tetapi di provinsi-provinsi yang jauh-jauh. Iya. Baru ada. Kalau Indonesia ni everywhere lah ramai orang susah. So saya rasa bila contohnya kalau Malaysia kan, contoh Malaysia saya bagi abang 100,000 contoh ya. 100,000 Malaysia macam oh terima kasih gitu. Biasa aja. Kalau Indonesia, oh bang terima kasih bang. Oh sampai sujud-sujud. Beda. Jujur beda. Memang beda. Itu bikin kamu tersentuh. Sentuh. Pernah satu hari itu aku ada buat satu social eksperimen. Menurut Ipi, bener nggak sih yang Abang Aisyah nih cakapkan tadi? Betul ya. Betul ya. Gini ya, kan banyak banget nih ya kan Abang Aisyah kan cakap macam nih ya kan. Nah itu tuh banyak banget yang bilang betul tuh banyak. Terus nggak sedikit juga yang bilang kalau nggak terima gitu loh, kalau bahwa di Malaysia tuh susah cari orang susah dan di Indonesia tuh lebih mudah cari orang yang susah tuh lebih mudah gitu ya. Banyak yang nggak terima gitu orang Indonesia. Nah kita sebagai orang Indonesia, Ipi dan Mama sebagai orang Indonesia, Ipi gimana melihat ini? Mendengar Abang Aisyah ini Ya yang dicakapkan ini betul fakta sih, fakta. Ini memang fakta. Fakta sih ya gini. Jadi memang betul sih, bukan saya nih membela Aisyah karena ngefans ke dia tuh bukan. Tapi karena memang saya nih tinggal di Jakarta ya, udah lama banget bertahun-tahun, jadi saya tahu lah Jakarta nih macam Jakarta mana. itu macam mana pun kita Ipi udah tahu. Karena dari kecil Ipi karena emang udah dari kecil. Iya, dari bayi ini di Jakarta ini ya. Terus kita juga sering pergi ke Malaysia di Kuala Lumpurnya kita juga gitu sering ya. ke Kuala Lumpur, terus Ibi ke Malaysia lihat-lihat Ibi memang jarang. Ibi memang tengok jarang, apalagi kalau gerobak-gerobak itu betul kata Aisyah. Jadi memang jarang, tak ada lah gerobak-gerobak kak pinggir-pinggir. Nah tuh guys, jadi betul guys, kan banyak ya dikiranya tuh kayak dikira tuh kayak Abang Aisyah nih kayak menjelekan gitu ya. Sebetulnya memang faktanya tuh begitu ya, mau bilang macam itu gitu ya kan. Memang faktanya tuh di Indonesia nih, kalau di Jakarta nih ya, di Jakarta tuh kita gampang banget ya kan nemuin orang yang susah tuh gampang banget. Jadi tiap itu tuh gerobak itu loh guys, gerobak kayak pemulung gitu ya, maaf ya kayak pemulung gitu. Terus gerobak-gerobak ya yang mereka tuh ya kayak yang susah keadaannya memang susah. Ada mereka tidur di gerobaknya gitu karena mereka tak ada rumah guys. Memang betul lah. Memang. Tapi kalau Ipi ke Malaysia Ipi tak jumpa malah Ipi. Iya, nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Macam tuh tak jumpa satupun. Masa tuh ada nggak sih pengemis di Malaysia? Ada, tapi bukan orang. Tapi itu bukan orang Malaysia, bukan. Orangnya kita pun tahu ya. Wajahnya pun bukan wajah orang Melayu asli dengan yang bukan itu Ibi tahu. Biasanya yang Melayu asli itu flowers. Ibi tahu. Iya, jadi memang benar lah kalau di Malaysia tuh susah buat nyari orang yang susah. Terus memang betul lagi di Malaysia penduduknya tak ramai, di Indonesia tuh penduduknya lebih ramai gitu. Terus selain penduduknya lebih ramai, memang faktanya begitu guys. Coba deh hidup di Jakarta deh. Jadi kayak jomplang banget kan. Kita sering jalan-jalan nih ke komplek yang rumahnya gede-gede gitu ya. Kita sering ke pelosok-pelosok. Ya memang gitu guys. Perbedaannya memang jauh. Nah, jadi yang kaya-kaya tuh ya banyak, yang kaya-kaya tuh banyak gitu. Terus yang orang susahnya pun banyak gitu. Bahkan ada, maaf ya, bukan maksudnya gimana bukan ya, nanti jelek kan, tapi memang faktanya begitulah. Ada yang ya. ada rumah, misalnya ada yang tinggal di kolong jembatan pun ada ya. Saya nggak menjelekkan Indonesia, maksudnya saya menceritakan apa
ada di ke Indonesia yang kaya raya banyak guys, Betul, yang kaya raya, yang kaya raya rumahnya banyak, gedung-gedung tinggi, yang rumahnya besar, kaya terus bener banyak ya kan. komplek pun banyak guys, tapi Indonesia, tapi yang kehidupannya susah tuh ya lebih banyak lagi, memang Lebih banyak lagi sih, gitu. memang banyak ya. Jadi memang mudah nemuin orang susah tuh mudah, di Jakarta ini mudah gitu ya. Nah terus kita cerita di Malaysia. Kalau orang susah di Malaysia tuh macam dijamin sama pemerintah gitu ya. Mereka tuh kayak, tapi asli penduduk sana ya guys, yang bukan pendatang terus jadi gelandangan ya, kita beda. Kita nggak ngomongin itu. Maksudnya kalau orang asli Malaysia sana, mereka tuh kayak gak ada kerja, kayak gak ada rumah, bisa ngajuin untuk dibuatin rumah. Ada kan yang di kampung kan, yang di depan gitu, yang kakek-kakek itu kan. Oh iya, itu tahu tuh ada nggak Malaysia guys. Jadi kalau di Malaysia tuh macam itu. Ada kan dekat-dekat rumah kita di sana, tapi jangan sebut nama ya. Nah itu tuh di situ tuh misalnya tak ada rumah ya kan, terus diajuin ke pemerintah, nanti terus dibuatin rumah. Rumahnya tuh bukan rumah yang asal jadi gitu ya, rumahnya tuh permanen loh guys. Rumahnya tuh rumah masa rumahnya bagus gitu ya, layak huni banget. Kita kira itu bangun sendiri ya, tapi ternyata itu dibuatin pemerintah ya guys. Terus setiap bulan itu kayak dikasih jadi kayak orang pensiunan gitu guys, dikasih bulanan gitu. Uang bulanan ini saya cerita fakta ya, pengalaman saya kalau pulang ke Malaysia pun itu, jadi dikasih uang bulanan, jadi mereka tetap bisa belanja, tetap bisa makan, paling bisa ada kerja gitu. Iya bisa, terus juga masih bisa buat jajan mungkin ya, masih bisa, karena memang dikasih uang bulanan gitu dari pemerintahnya. Nah, terus gini, misalnya Abang Aisyah nih, kalau borong makanan di sini kan di pinggir jalan, nanti bagiin ya ke orang-orang yang di pinggir jalan, misalnya kayak abang-abang ojek gitu kan, abang-abang Grab gitu kan, mereka kan kasihan ya kan. Siapa sih ngojek capek? Bukan merendahkan, bukan, tapi kasihan lah, maksudnya ya susah lah cari duit di jalanan kan. Ya, jadi kalau dibagi makanan, kalau bisa dibagi uang tuh rasa syukurnya tuh besar banget. Memang betul kalau di Malaysia ini, misalnya kita borong makanan nih, borong makanan banyak-banyak, yang dikasihin mereka datang ke situ, mereka datangnya pun bermobil. Iya, bawa kereta pun mereka datang bawa kereta. Jadi banyak malah, rata-rata tuh orang Malaysia bawa kereta kan. Iya, jadi nggak susahnya tuh nggak betul-betul susah. Jadi kalau dikasih segitu ya makasih gitu, emang betul gitu, nggak yang makasih banget ya, semoga banyak rezeki gitu kan orang. Jadi rasa syukurnya tuh lebih tinggi mungkin. Macam itu ya, makanya Abang Aisyah tuh lebih senang berbagi di sini ya. Lebih sering berbagi di sini karena nemuin itu lebih gampang daripada di negara dia sendiri, iya, di Malaysia. Kan Abang Aisyah kan tinggalnya di Kuala Lumpur lah, macam kita nih di Jakarta gitu. Kalau yang pelosok-pelosok negeri Malaysia sih kita nggak tahu ya, karena kita nggak menjelajah ke sana. Tapi ya kurang lebih seperti itulah bantuan pemerintahnya terhadap rakyatnya ya. Kalau yang misalnya ada gelandangan atau dia mengemis gitu ya, itu bukan orang Malaysia. Jarang kita nggak pernah temu ada satu sekali masa dulu ya. Pas lagi jalan-jalan tuh ada satu pengemis, terus dia bilang bukan orang Malaysia ya, dia bilang dari mana ya waktu itu, bukan negara lain deh dia bilang itu untuk makan gitu. Karena negara sini lah. Coba guys, kalau kalian tengok orang susah ke Malaysia itu bisa dibedain mana yang betul-betul asli Melayu, mana yang tak betul pendatang lah ya, warga pendatang gitu. Iya. Karena rata-rata lihat orang Melayu tuh mau susah mau tidak pasti mereka punya kereta. Pasti ada kereta. Jadi nggak susah-susah banget yang betul-betul susah macam di Jakarta sini gitu loh guys. Jakarta juga banyak lah orang kaya raya, bukan nggak susah semua, kaya raya pun banyak, tapi susah-susah pun banyak gitu lah guys. Yang rumahnya kumuh-kumuh, maaf ya, yang di bawah jembatan, terus yang kalau tiap malam tuh mereka pakai gerobak ya, kalau kita beli roti kan, pas kita beli roti kan ada ibu-ibu dengan anak-anak kecilnya. Ibu kasihan kalau misalnya ada anak kecil disuruh ini mengemis gitu kan ya kan. Waktu itu kita depan toko kue pun ada ya kan, kita akhirnya kuenya dibagi. Kita bawa satu pulang aja yang itu dibagi, sebab kasihan ya, adik kecilnya pun mungkin lapar. Udah jam berapa mas itu dari toko? Pukul 8:30 malam guys. Mereka masih pinggir jalan. Itu juga habis hujan kalau nggak salah. Iya banyak. Terus gini ya, kalau kita ngasih
Nah, jadi gini ya, kalau misalnya kita lagi makan nih, lagi makan, misalkan sering jalan-jalan dengan anak-anak atau dengan husband gitu, tapi bukan makan di tempat yang elit banget gitu ya, maksudnya di pinggir-pinggir jalan. Sore-sore kan kita seneng ya. Makan pecel lele gitu gitu kan kita seneng gitu ya makan pinggir jalan gitu. Nah, biasanya kalau kita tuh lagi makan, ada yang amen gitu kan, satu kita kasih sekali ini ya, yang datang 10. Iya, karena pasti mereka panggil teman-teman mereka guys. Jadi kalau misalnya kita betul. satu orang kasih nih, kasih satu, nanti tiba-tiba datang ramai-ramai. Itu kan maksudnya Ibi bukan mau pelit gitu, tapi kan jangan dibiasakan. Apalagi biasanya yang begitu tuh yang masih sehat, yang masih sehat, yang masih bisa bekerja itu mereka bisa kerja padahal, tapi mereka memilih kayak gitu guys. Jadi jangan, ini nggak terlalu ngebiarin mereka buat kayak gitu terus gitu guys. Jadi gimana nggak dibilang mudah menemukan orang susah. Mungkin pernah lihat video Abang Aisyah juga yang sedang makan, terus ada yang meminta-minta gitu kan pastinya. Jadi makanya dikatakan sangat mudah menemukan orang yang susah di negara Indonesia kita ini, karena ya memang penduduknya udah banyak banget, penduduknya luas, jadi penduduknya banyak banget gitu. Memang betul lah ya guys ya. Terus pernah ya kan kita beli kue Ibi beli kue tengah malam tuh ada ibunya dengan anak kecil. Itu Ibi tak tega. Nah, kalau mereka nggak susah ya mereka jam malam dengan adik kecilnya itu ya pasti di rumah lah ya kan, tidur mungkin ya mana tuh, ada orang katanya tidur. sedang menunggu suaminya gitu ya kan, sedang mencari rongsok gitu guys. Dan pas kita situ tuh pas mau kita pulang pun ya kan kita sambil ngasih kue ya kan ke ibunya itu gitu. Nah itu tuh si bilang ke si bapaknya tuh lagi nunggu bapaknya gitu loh, ke kita lagi menunggu bapaknya. Nah bapaknya datang tuh ternyata ya bawa gerobak guys, habis mencari rongsok. Jadi kalau kata Bang Aisyah banyak gerobak-gerobak banyak guys, banyak malam ya guys, tuh banyak. kalau malam banyak. Cuma saya tinggal di Jakarta bahkan, jadi emang ada yang susah beneran, ada yang memang malas tuh. Nah yang malasnya ini yang susah, tapi susah membedakan ya kadang-kadang. Kita kan nggak tahu rumahnya. Gitu. Tapi kalau melihat yang gerobak kadang ada anak kecil, itu kesian. Apalagi kalau misalnya dia di lampu merah tuh, Ibi kalau bawa motor situ kan, pasti ada dia bawa bayi, panas-panas, memang kasihan guys. Terus enggak, jadi kita nggak nyeritain yang misalnya yang susah-susah, yang miskin-miskin, enggak guys. Kita Ibi pun kalau misalnya ngasih makan kucing, Ibi lewat jalan yang komplek yang rumahnya besar-besar, yang kaya-kaya pun banyak. Karena di situ banyak kucing-kucing yang liar gitu ya. Jadi Ibi sering bagi makan kucing guys. Nah, jadi di Jakarta nih ya, saya nggak cerita Indonesia lah terlalu luas, yang tempat saya tinggal aja lingkungan Jakarta nih. Banyak orang yang susah, mudah menemukan orang susah, tapi banyak juga yang orang kaya raya gitu ya kan. Jadi memang gitu guys. Memang guys, kalau misalnya orang datang Indonesia main ke Jaksel dengan monumen-monumen nasional atau museum, di jalan-jalan itu memang tak ada guys, memang tak ada. Tapi coba kalau misalnya kita melipir ke pinggir dikit itu memang ada. Iya, jadi yang berantakan. Memang imbang lah ya. Jadi memang imbang, yang kaya raya banyak, yang susah biasa aja banyak, biasa aja pun yang ada. Tak ada rumah gitu ya, maaf ya, yang tinggal di kolong jembatan atau tinggal yang di rumah yang maaf ya kumuh-kumuh, bahkan ada yang tidur di gerobak, memang ada. Jadi apa yang dikatakan Abang Aisyah ya, kita memang betul guys, kita fakta. Jadi kita, tapi memang itu fakta guys. Jadi kita ya memang begitu, faktanya memang macam itu. Jadi kita apa ya, karena kita tinggal di Jakarta belasan tahun gitu ya, dari anak-anak bayi lagi, terus kita sering ke Malaysia kan, sering gitu, jadi kita tahu lah dua negara ini, paham lah. Nah, ya guys, nah itu dia kenapa Mama dari tadi sangat sibuk sekali tengok video sampai tak salam dengan call. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis. Ya, Mama. Sebab Mama nonton banyak yang menghujat gitu guys. Iya, ternyata Mama nonton Aisyah guys. Iya. Memang Mama kalau sudah nonton Aisyah tuh tak ingat semua. Tapi ya bukan karena suka Abang Aisyah, bukan karena ngidolain banget, tapi karena memang karena yang dikatain benar, terus juga emang baik juga ya orangnya ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi kita hanya menceritakan sefakta-faktanya, seada-adanya tuh ya, memang begitu, mau diapain gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti pemerintahnya lebih banyak lagi bantu-bantu yang kurang mampu, banyak lagi lapangan pekerjaan gitu ya. Ambil uangnya.
Oh, jangan diambil uangnya, jangan dikorupsi dong, maksudnya jangan diambil uangnya KTP biar sampai dari atasan sampai ke bawah-bawah, jadi rakyatnya sejahtera gitu, ya kan. Macam kalau di Malaysia tuh kadang-kadang memang betah, bahkan banyak ya TKI yang betah bertahun-tahun di sana, ya kan. Mungkin dari rumah ya memang keadaannya ekonominya tuh sulit, pas sudah di sana jadi tertolong gitu, makanya mereka betah. Memang betul sih, sejahtera, ya kan. Jadi itu aja video hari ini. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.